Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tegar Sakalin dengan NPM 0315011002. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang sistem-sistem yang telah saya dan teman-teman kelas saya buat. Jadi pertama saya sini sebagai project manager dari kelas B yang diamanahkan untuk membuat sistem mengenai bidang keuangan dan umum pada Universitas Lampung, yaitu dinaungi oleh UEK 2. Sistem pertama itu sistem informasi pengelolaan anggaran dan keuangan universitas. Sistem ini itu digunakan untuk mengautomisasi pengelolaan anggaran yang ada di Universitas Lampung ya. Jadi harapannya dengan sistem ini Universitas Lampung itu bisa pertama lebih transparansi dan juga bisa lebih cepat lah dalam pengelolaan anggaran. Jadi kita bisa lihat di sini ada WBS-nya. Di sini ada gancaknya, jadi ada 6 di sini. Analisis kebutuhan 1 minggu, perancangan sistem 2 minggu, implementasi sistem 3 minggu, pengujian sistem 2 minggu, implementasi dan pelatihan seminggu, dan dokumentasi dan evaluasi 2 minggu. Untuk pembagian perannya ada project manager, sistem analis, database designer, programmer, tester, dan juga documentation dan training staff. Oke, dia ada analisis, ada alasan penentu jadwalnya ya. Kenapa dia berurut? Karena dia mengikuti sistem SDLC, dan juga analisis kebutuhan itu cuma butuh 1 minggu karena dia paling cepat. Perancangan sistem butuh 2 minggu, jaga-jaga berbeda revisi dan hal-hal lainnya. Implementasi itu dia paling kompleks, jadi butuh waktu 3 minggu. Pengujian sistem itu dia 2 minggu karena harus mencari dan juga memperbaiki bug-bugnya. Implementasi itu butuh 1 minggu untuk melatih staf keuangan, dosen dan lain-lainnya. Dokumentasi dan evaluasi itu proses pembuatan dokumen-dokumen yang relevan seperti modul, laporan teknis, manual pengguna, serta evaluasi sistem dan penggunaannya lah, efektivitas sistem. Ini ada Kanban board-nya. Dan juga di sini ada risk register, ada sekitar 12 risk. Dengan risk paling tinggi itu dimiliki oleh pengguna akhir, itu dia kesulitan untuk mengoperasikan sistem yang baru. Terus di sini ada rencana kualitas, ada fungsionalitasnya, keandalan, keamanan, usability. Jadi udah lengkap di sini. Jadi untuk sistemnya diberi nama Sipaku ya. Jadi dia ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pengembangan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Berarti insya Allah dengan perencanaan ini sistemnya itu nanti sesuai lah sama standar yang diharapkan gitu. Oke, untuk sistem kedua ini itu sistem informasi manajemen aset dan inventaris kampus. Nah, kalau tadi kan soal keuangan, ini soal apa yang sudah dimiliki oleh Unila saat ini, yaitu inventarisnya. Nah, ini itu sangat membantu lah dalam proses Unila mendata inventaris apa nih yang mereka punya, apa yang rusak, apa yang dipinjam, apa yang lagi tidak dipakai, apa yang lagi dipakai, terus di mana dia dipakainya gitu-gitu. Nah, tujuannya ini udah saya sebutin dia. Ruang lingkupnya itu dia pencatatan dan pendataan, pembaruan status aset, modul pelacakan, laporan inventaris, dan juga akses sistem berbasis web. Untuk stakeholder dan perannya itu ada manajemen kampus, bagian umum, bagian keuangan, tim pengembang TI, administrator, dan juga dosen dan staf. Untuk estimasi waktu butuh 3 bulan, dan untuk estimasi biaya 29.100.000. Di sini ada WBS-nya, ada berapa ini? Ada 6. Nah, untuk gancaknya dia ini lumayan detail untuk gancaknya. Jadi setiap kebutuhan itu dibagi lagi menjadi sub-sub kebutuhannya. Dan untuk timeline proyeknya ini ada estimasi biaya dan sumber daya. Jadi untuk infrastruktur itu membutuhkan server dan hosting ya sekitar 2 juta. Domain dan SSL sekitar 1.200.000. Terus software itu membutuhkan IDE, Git, Project Tools itu 1 juta. Untuk pembayaran SDM itu ada project manager, sistem analis, programmer, database designer, tester, dan QA. Itu untuk project manager PM itu 4,5, sistem analis 4,2, programmer 8,4, database designer 2,8, dan QA itu 1,5 ya. Untuk pelatihannya itu butuh dana sekitar 1 juta, dan untuk dana cadangan tuh butuh 2,5 lah untuk hal-hal tidak terduga.
Dan di sini ada penjelasannya. Jadi dari total itu didapatkan angka 29.100.000 ya. Nah, sini ada risknya itu pertama ya ada sekitar berapa nih? Ada 5 risk. Dengan risk paling tinggi itu yang pertama itu adalah perubahan ruang lingkup stakeholder atau meminta penambahan fitur baru di luar ruang lingkup yang telah disetujui setelah fase analisis selesai. Nah, ini dia masalah utamanya. Jadi ada perubahan dalam sistemnya itu dari stakeholder, terus kegagalan juga migrasi data dan aset dan inventaris yang ada saat ini. Biasanya kan dia manual tuh, jadi proses migrasinya bisa sangat berpengaruh lah. Kalau dia nggak lengkap, tidak akurat atau dalam format yang sudah diimpor ke sistem baru, maka itu bisa sangat menghambat penggunaan sistem ini. Nah, untuk standar kualitasnya sama kayak tadi ya, udah lengkap. Nah, untuk kesimpulannya itu sini belum ada namanya. Pokoknya sistem informasi manajemen aset ini itu sama lah harapannya itu dengan kita rincikan seperti ini dia dapat berkembang lah dan juga membantu proses pembuatan dan pendataan aset-aset Universitas Lampung biar tidak ada yang miss lagi lah. Oke. Untuk sistem ketiga ini ada sistem informasi pengadaan barang dan inventaris kampus. Kalau tadi kan untuk barang sudah ada, sebelumnya juga ada duit. Jadi ini barang yang belum ada nih, mau kita beli. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini tujuan sistem ini tuh intinya adalah untuk mengotomisasi lah proses pembuatan RAB untuk barang-barang yang ingin dibeli lah oleh Universitas Lampung. Bukan sekedar barang saja, tapi juga fasilitas yang ingin dibangun dan lain-lainnya. Oke, saya ada latar belakang, analisis kebutuhan. Ini ada kebutuhan fungsionalnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 kebutuhan fungsional. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kebutuhan non fungsional. Nah, untuk estimasi biayanya itu membutuhkan sekitar 70 juta. 120 sampai 90 juta. Untuk analisis desainnya sistem itu membutuhkan 15 sampai 25 juta karena dibutuhkan kegiatan analisis yang sangat mendalam lah karena ini berhubungan dengan RAB sendiri. Untuk desain antarmukanya itu membutuhkan 10 sampai 12 juta. Pengembangan aplikasinya itu butuh 40 sampai 60. Server dan infrastruktur yang membutuhkan 8 sampai 10. Integrasi keamanan membutuhkan 10 sampai 15. QA-nya butuh 7 sampai 10. Dokumentasi dan pelatihan butuh 6 sampai 8. Dan pemilihan dan dukungan teknis itu butuh 10 sampai 15. Nah, untuk kontingen untuk dana cadangannya itu direncanakan butuh sekitar 10% lah dari total biaya proyek untuk apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk SDM itu ada project manager, sistem analis, database designer, programmer, tester, dan juga dokumentasi dan training staff. Nah, untuk server utamanya yang digunakan itu di sini ada spesifikasinya ya. Setelah juga sumber daya perangkat lunaknya yang akan digunakan di sini ada 8. Ini sumber daya finansialnya. Ini sumber daya waktu. Di sini ada WBS-nya. WBS-nya itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, 7 hal yang sudah dilakukan. Jadi ini ada gancaknya. Dan untuk waktu paling lama itu ada di pengembangan sistem dan juga pengembangan modul login pengadaan vendor dan juga hal-hal lainnya. Sini. Ini ada pembagian peran dari setiap orang. Ada project manager, sistem analis nih. Project manager itu nanti dia mengatur jalan proyek, sistem analis dia menganalisis kebutuhan pengguna, database manager merancang database, programmer itu membuat programnya, QA melakukan testing, dokumentasi dan training staff itu melakukan dokumentasi dan juga melatih staff. Ini ada alasan penentuan jadwal nih. Dan ini ada mock up-nya nih, bisa kita lihat.
terjadi di sini. Oke, dokumentasi juga ini ada anggota tim, dia berkontribusi terhadap bagian apa. Oke, ini punya yang ketiga itu mengenai sistem informasi peralatan dan perlindungan fasilitas kampus. Ini sistem yang digunakan untuk mendata lah sistem yang ingin melakukan perawatan dan pemeliharaan gitu, pemeliharaan gitu. Bisa melihat kondisinya gimana, apakah sering dipakai, dibeli kapan, dan lain-lainnya. Dia ini bisa mengotomisasi lah untuk melihat kelayakan dari fasilitas tersebut apakah masih layak atau tidak. Oke, di sini ada milestone penting, ada saya analisis kebutuhan, saya pacaran sistem. Jadi di gancaknya itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang harus diperhatikan. Ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, pemasaran sistem, pengujian sistem, implementasi dan pelatihan, dan juga dokumentasi dan evaluasi. Di mana waktu paling panjang itu ya pasti di implementasi sistemnya ya. Oke, di sini ada pembagian pada project manager, system analyst, database designer, programmer, tester, dan juga dokumentasi dan staff. Jadi sama ya kayak sebelum-sebelumnya. Ini ada alasan penentuan jadwal. Ada estimasi biaya. Terus saya lihat di sini. Analisis kebutuhan. Itu 1 juta, perancangan sistem 750, perancangan sistem 1,5, ujian sistem 500, pemanasan dan pelatihan 1 juta, dokumentasi dan evaluasi 7,5, dan overhead ini apabila dibutuhkan dana tambahan ya, jadi sekitar 550.000. Ini estimasi sumber daya manusianya, mirip dengan sebelumnya. Perangkat kerasnya yang dibutuhkan ada pasti PC, server lokal, dan juga perangkat jaringan dasar. Untuk perangkat lunaknya dibutuhkan IDE, DBMS, tool design, collaboration tool, dan juga testing tool. Ini sumber daya teknis, butuh ruang kerja, akses ke data fasilitas kampus, dan juga konsumsi rapat, transferasi observasi, dan kebutuhan dokumentasi. Ini dokumentasinya. Ini ada link dashboard pengerjaan di Notion. Sini ada link dashboardnya ya, bisa kita lihat sini. Oke, kelompok apa nih? Untuk kelompok 5 itu membahas soal sistem informasi pengelolaan gaji dan remunerasi dosen atau staf. Sistem ini berfungsi untuk mengelola gaji-gaji dosen ya. Jadi berapa gaji dosen yang diperlukan, apakah sudah dibayar atau belum, dan lain-lainnya lah. Ini sangat membantu terutama dalam proses LPJ dan SPJ Universitas Lampung nanti. Kita lihat di sini deskripsi singkat project. Tujuannya tadi meningkatkan efisiensi, minimalisasi kesalahan, menjamin transparansi, menyediakan data akurat, dan juga meningkatkan kepuasan serta kepercayaan dosen dan staf. Lingkupnya sudah pasti pengolahan data pegawai, penghitungan otomasi gaji dan remunerasi, pembuatan dan distribusi slip gaji digital, penyusunan laporan, manajemen hak akses pengguna. Dan stakeholdernya ya di sini. Terus peran setiap orang ada di sini. Project manager saya sendiri. Saya juga Bagas Pangestu itu bertanggung jawab sebagai perencanaan proyek, sistem analis, terus Cindy Puji Lestari, sistem. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kita sudah ke pembagian tadi. Rumus masalah, manfaat proyek di sini ada dideskripsikan untuk orang. Terus estimasi waktu itu bukan 12 minggu. Biaya awal itu membutuhkan 112 juta, paket kastus 8 juta, paket lunak 4 juta, operasional 43 juta, pembiayaan awal 2 juta. Sini kebutuhan fungsionalnya ada 10. Untuk kebutuhan non fungsionalnya ada 6. Ini ada spesifikasi platformnya ya. Ada juga keterangan tambahan di sini. Untuk WBS-nya itu ada sekitar 6 di sini. Oke, ini ada gancaknya. Perencanaan proyek itu sampai 7 Oktober. Sini ada untuk waktu paling banyak ya pasti dari pemahaman sistem ya. Jadi untuk perencanaan proyek itu 1 sampai 2 minggu. Analisis kebutuhan tuh minggu ketiga sampai minggu keempat. Dan sistem minggu kelima sampai minggu keenam.
Pengembangan sistem 3 minggu 7-9, pengujian dan implementasi itu 10-11, dan pemilihan evaluasi itu cukup di minggu ke-12. Ini ada lumayan tugas menggunakan Trello. Ada milestone kunci, estimasi biaya. Ini estimasi biaya yang baru nih. Itu butuh 23 juta ternyata. Untuk SDM-nya itu ada tambah 6 juta, jadi total jadi 23 juta. Project Manager itu bekerja selama 12 minggu, sistem analis 3-4 minggu. Project Manager itu bekerja di minggu 12 minggu ke-12 maksudnya. Sistem analis itu di minggu ke-3-4, sistem desain itu 5-6, sistem developer 7-9, QA dan maintenance spesialis 10-12, sementara project planner 1-2. Ini ada Raci matrixnya. Ini ada bab 5 penanaman resiko. Kita bisa lihat sini. Yang paling tinggi itu di gangguan teknis pada server, base data atau jaringan selama pengembangan dan implementasi. Itu sangat tinggi, tapi dampaknya itu sedang. Sementara ini keterbatasan anggaran dan dalam waktu pekerjaan ini, meskipun probabilitasnya sedang, dia sangat berdampak dan juga sangat levelnya tinggi. Oke. Ini ada pemantauan evaluasi resiko. Ini dia harus memantau bekal terhadap resiko aktif, pelaporan resiko ke tim proyek, evaluasi efektif, membangun dokumen, dan evaluasi akhir ya. Oke, ini dari rencana kualitasnya sama kayak tadi ya. Oke, ini udah ada mock-up-nya sedikit. Berapa? Oke. Untuk kelompok terakhir di sini mengenai sistem informasi audit internal dan kepatuhan keuangan. Ini nanti berhubungan dengan LPD dan SPJ Undian nanti ya, untuk memastikan semuanya itu sesuai gitu dengan aturan yang berlaku. Oke, jadi tujuannya itu mengotomisasi ya, karena manusia itu tidak luput dari kelalaian dan juga tidak luput dari kesalahan. Oke. Di sini ada kebutuhan fungsionalnya itu ada 5, dan kebutuhan non fungsional ada sekitar 6. Oke. Estimasi sumber daya, estimasi waktu dan jadwal proyek, analisis kebutuhan itu butuh waktu 2 minggu, perancangan sistem butuh waktu 2 minggu, implementasi butuh waktu 3 minggu, integrasi dan pengujian butuh 2 minggu, UAT dan pelatihan butuh waktu 2 minggu, dan implementasi akhir dan dokumentasi butuh waktu 2 minggu. Ini juga ada estimasi biaya proyeknya, ini totalnya jadi berapa nih? 61.940.000 ya. Untuk analisis risiko proyek di sini risikonya itu udah dibuatin tabel ya di sini. Jadi untuk risiko pertama itu yang pasti keterlambatan jadwal proyek, kurangnya keterlibatan pengguna akhir, dan juga mana lagi nih? Keamanan sistem dan lainnya lah. Keamanan sistem seperti kebocoran dan audit akibat akses yang tidak sah atau serangan cyber. Oke. Jadi untuk selanjutnya itu saya di sini ingin menunjukkan sebentar. Oke. Di sini ada mapping dari sistem-sistem tadi. Jadi ini bisa dibilang cara menggambarkan lah bagaimana sistem tadi itu terhubung. Pertama itu ada input data keuangan tuh dimasukkan ke sistem informasi pengelolaan anggaran dan keuangan universitas. Dan untuk input data barang itu dia masuk ke nanti sistem pengadaan barang dan jasa. Jadi proses awal itu pertama untuk pengelolaan anggaran ini dia mengajukan RHB, sementara B3 ini dia mengajukan barang yang ingin dibuat. Jadi kedua ini saling berhubungan. B1 dan B3 ini saling mengambil dan mengirim data lah ke masing-masing.
B3 dan B2 juga sama. B2 ini manajemen aset dan inventory kampus. Jadi dia mengirim data dan juga menerima data lah. Jadi dia ini mengirim data apa yang belum dipunya, sedangkan ini mengirim data apa yang sudah dibeli. B5 ini sistem informasi pengurangan gaji dan remunerasi dosen dan staf. Dia mengirim data dari RB5 ke B1 ini untuk memberitahu berapa banyak uang lah yang diperlukan untuk dia mengambil data dari B1 ini untuk melihat berapa banyak uang yang dimiliki oleh Lampung dan juga apakah adalah duit buat melakukan pembayaran dan lain-lainnya. Sementara B2 ini mengambil data dari B4 yang mana itu datanya itu adalah bagaimana kualitas dari setiap fasilitas yang ada. Jadi data yang ada di sini itu merupakan data dari sini B4 nih. Nah, nanti B5, B4 dan semua ini nanti terhubung ke sistem B6. Yang dimana itu merupakan sistem audit internal dan kepatuhan keuangan. Nanti outputnya itu berupa sebuah laporan LPJ utuh Universitas Lampung yang bisa nanti diserahkan ke Dinas Pendidikan dan juga semua pihak yang menjadi stakeholder Universitas Lampung, sehingga muncul sebuah output laporan yang diterima lah secara sah dan secara SOP Universitas Lampung. Oke, mungkin sekian ya untuk kelompok PSTIB. Ada sekitar 6 kelompok. Untuk sistem-sistemnya itu bisa dibilang sangat terintegrasi, sangat berhubungan, dan juga sangat mungkin untuk terintegrasi antara satu sama lain karena mereka juga membutuhkan satu data yang sama gitu. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.